Sekarang ini Bu, jadi kita bisa simpulkan stres kita itu sekarang karena COVID-19 atau psikosomatis nggak ada Bu. Stres COVID itu udah nggak ada. Kita udah tahu bagaimana menghandle corona. Apa cara menghandle? Ya di rumah diem aja udah, minum vitamin, makan makanan yang sehat, istirahat cukup, hati dibikin senang, itu aja. Kita jangan mikirin corona lagi, kita jangan sok pinter lah, udahlah capek. Mendingan kita fokus ke anak-anak kita yang harus kita pikirkan sekarang. Nah kalau kita, saya gampang mual ya Bu, ya mungkin belum makan, telat makan, atau mungkin ada kerjaan yang belum selesai. Saya memang punya pola, kalau saya stres dikit sakit perut. Hati-hati dengan GERD ya Bu ya. Nah GERD itu adalah well-being kita nggak jalan. Jadi jangan dibiasakan, aduh deadline nggak capek, nggak tercapai nih ya. Itu berarti ada prakondisi. Nah saya ingin mengatakan satu hal yang penting, karena saya juga jadi satgas COVID-19 ya, jadi psikolognya. Ternyata yang siapa sekarang kena psikosomatis itu bukan karena corona 100% Bu. Coronanya hanya pengaruh 20% ternyata. Dari 1 bulan kami sudah menangani telekonseling dengan pasien-pasien COVID-19. Masalah precondition existing problem sebelumnya yang justru memperparah penyakit-penyakit COVID-19 ini. Dan juga mengalami kesulitan dari pengelolaan kejiwaan itu sendiri gitu. Kenapa bisa begitu Bu? Karena kesadaran hilang yang tadi saya bilang di awal. Kesadaran itu, awareness itu jangan diremehkan gitu. Jadi caranya menjaga kesadaran gimana yang tadi? Ya, ini yang saya mau bilang tuh, pause. Nih. Oke. Nah, jadi Bu, saya cuma minta Ibu-ibu tolong jawab dulu sebelum menjawab permintaan saya. Dalam 1 hari dari pagi sampai malam sebelum tidur, titik mana yang ibu-ibu merasa hurt atau perih di jam-jam berapa? Kecewa karena kondisi stay at home, jam berapa? Jam 2, jam 3 deh, Bu. Sekarang ini ya, ya Bu ya. Oke. Ibu yang lain jam berapa? Ada yang jam 10-11 pagi nggak? Nggak ada ya. Atau mungkin sore jam 5 menjelang maghrib atau pas maghrib, ada? Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang, nah berarti ada. Saya minta ibu-ibu harus mengakui, kalau saya nih, saya contohkan ya Bu, saya jam 5:30, saya sejak stay at home tuh nggak pernah istirahat juga, sama kayak hari kerja gitu kan, kerja terus gitu sepanjang hari. Tapi emang jam 4 tuh udah capek banget, karena saya mulai jam 7 pagian sih saya kerja. Jadi jam 5, setengah 6, sebentar lagi, biasanya nih saya udah nggak mau, tapi masih susah. Saya suka marah-marah sendiri, bosan, saya kesel. Kapan habisnya ini? Saya nggak tahu kapan. Kenapa? Saya bukan, tadi kan saya bilang saya senang kondisi ini karena saya jauh lebih produktif, tapi saya nggak bisa ketemu teman. Saya nggak bisa kerja sama-sama di kantor. Saya nggak bisa ngopi-ngopi bareng. Gitu. Saya nggak bisa ganti-gantian traktir-traktiran, kopi, traktir makan mie ayam, traktir apalah, itu hilang semuanya. Benar nggak Bu? Iya. Iya. Kita kan semua perempuan aktif nih. Meskipun kita di rumah, tapi kita punya aktivitas suka keluar gitu. Saya sedih nggak bisa nganter jemput anak, saya sedih nggak bisa ketemu guru anak-anak, saya sedih nggak ketemu tukang parkir yang biasa suka bawain tas anak-anak atau barang-barang saya dan sebagainya. Itu harus dilafalkan Bu, sehari sekali. Pencernaan agak-agak stres di skala berapa? Makin dekat 10 makin parah. Tadi awal angka berapa? Awal ya. 4. Berarti bagus ya Bu ya. Ada yang di atas 5 nggak Bu? 7. Wah, Mbak Yu 7. Kenapa? Karena kerjaannya banyak ya Mbak Yu ya? Kerjaannya banyak. 7. Nah, sekarang dengan ibu-ibu boleh ditulis di chat ya Bu ya, berapa level tadi sebelum kita ngobrol nih, sebelum kita ketemuan di webinar ini. Nah, setelah saya kasih tahu, ibu-ibu harus melafalkan ini. Silakan Bu, sebutin satu kata yang ibu nggak suka sekarang dari kata-kata negatif ini. Semuanya sama-sama, silakan. Mau ngomong apa? Atau mungkin tulis di chat juga, silakan. Tulis di chatnya. Kata-kata apa yang mau ditulis? Ya? Jenuh. Ya. Silakan Bu. Apa lagi? Mbak Febri ada yang mau ditulis di chatnya? Pegal kali ya, Bu Jo. Pegal, ya. Pengen keluar, pengen ngopi. Iya, betul. Oke. Kita waktunya udah mau habis ya Bu ya. Nah, jadi
karena semua ini kita alami, ibu-ibu semua harus sering mungkin mengakui apa yang saya minta. Oke, sekarang ini udah pernah saya utarakan ya Bu ya, jadi pastikan anak selalu mendapat perhatian dari kita. Kita mendengarkan anak. Jadi kita harus sadar dan kita tenang, maka kita jadi happy. Nah kalau orang tua happy, anak juga akan happy. Nah ini ada form yang silakan ibu-ibu biasakan untuk mengisi. Nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Tapi ini adalah tugas harian sebagai habit baru, habituasi. Ya, apa yang bisa senang saya lakukan, pengetahuannya seperti apa yang saya miliki, saya mau melakukan apa gitu. Nah, jadi untuk menghadapi supaya anak-anak juga tenang, kita harus memastikan bahwa semua harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Oke, kita mau pause sedikit ya Bu ya, sebentar ya. Boleh tarik nafasnya sebentar. Buang nafas, duduknya rileks. Rileks sebentar, boleh pejamkan mata, lemaskan, silangkan kedua tangan di pundak atau di bahu, di pundak ya. Bernapas seperti biasa, ditekuk bahu yang sebelah kiri dengan tangan kanan, katakan, saya tahu apa yang saya lakukan membuat saya senang. Silakan Bu, sama-sama kita ucapkan. Saya tahu apa yang saya lakukan membuat saya senang. Ya, sebelah kiri tepuk lagi. Saya bisa menemani anak-anak nyaman. Saya bisa menemani anak-anak nyaman. Sebentar, lepaskan tangannya. Diam. Nafas. Kalau sudah siap, silakan buka matanya. Apa Bu yang dirasakan? Relax ya. Dan relax dikit. Ya, relax dikit. Iya, simulasi ya Bu ya. Jadi mungkin ibu-ibu sekarang tidak perlu memikirkan saya cemas naik atau enggak perlu. Lakukan saja pause seperti tadi. Pastikan anak-anak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau saya boleh bilang, sekolah nomor 2. Nomor 1, dia harus senang dulu. Setelah dia senang, pasti sekolah akan dia lakukan. Dia kerjakan online learning-nya. Kira-kira gitu. Oke, itu Babe Pak Asdin, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yuni untuk sharing-nya hari ini. Buat teman-teman, tadi materi kata balik lagi ya, untuk manajemen. Saya mungkin akan simpulkan sedikit dalam arti kata manajemen keluarga. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu kondisi diri kita, ya, kondisi diri kita dulu, dan perlu adanya kita melakukan pause dalam keseharian, ya, entah itu ketika di pagi hari, entah itu ketika di siang, atau bahkan malam. Kalau saya biasanya sih malam ya, kalau saya pribadi, saya pause, saya malam sambil, ya tadi udah ngapain ya, tadi udah seperti ini ya, oke besok akan kayak gini, gitu. Lalu kemudian tadi ada Mbak Yuni juga sharing tentang apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi setelah kita sudah agak pause di pagi hari, terus kita mau ngapain ya? Kita harus sadar diri. Nah itu yang pertama, sadar kita mau apa. Nah biasanya ketika sadar itu, yang saya sering lakukan adalah saya bikin to-do list. Jadi kalau misalkan teman-teman ada post-it gitu ya, nah ini saya bikin to-do list seperti ini gitu ya. Bahkan kalau di handphone ada namanya Google Keep, saya biasanya ngetik di situ, lalu kemudian checklist. Oh ya, saya sudah melakukan ini. Setidaknya goal saya 50% sudah dilakukan gitu. Ini yang harus saya lakukan. Nah, lalu kemudian ketika mood kita sudah relax, sudah sadar, otomatis nantinya akan berpengaruh pada lingkungan. Nah, lingkungan di sini terutama kalau ibu-ibu ya saya juga sering banget pagi jam 9 udah
diminta Zoom sama guru-gurunya. Nah, di sini saya udah harus standby, tapi saya kasih tahu sama anak-anak bahwasanya oke, jam belajarnya dari jam 9 sampai jam 11. Nah, di jeda itu biasanya saya selalu kasih snack. Saya biasanya beli coki-coki gitu ya, atau ada biskuit, terus juga ada minuman tumbler. Saya di sini bahkan ada 3 gitu ya, atau biasanya 3, supaya anak-anak tetap harus minum. Nah, ini yang selalu saya lakukan supaya anak-anak juga berpengaruh. Oh iya, sekarang saatnya belajar. Nanti jam 12 setelah selesai, oke, sekarang kita stop. Nanti jam sholat zuhur, habis itu kita istirahat ya. Jadi makanya hari ini saya nggak ada anak-anak karena istri baru pulang juga habis dinas malam, istirahat sama nyanyanya gitu. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan, kita sudah tahu. Oh iya, kerjaan ini sudah. Oh iya, waktu dengan anak sudah. Nah, ketika bermain dengan anaknya, balik lagi, kalau saya nanti akan bermain lagi sama anak-anak itu malam. Jadi jam-jam habis maghrib itu adalah momen saya bermain sama anak-anak. Ini kalau saya ya. Ya kalau nyanyanya sih biasanya kadang di dapur, kadang nemenin yang kecil. Saya bermain entah itu sambil nonton sebentar biasanya, habis itu main di kasur. Jadi kasur itu sekarang udah jadi playground. Main lompat-lompatan, main berantem-beranteman, atau kalau saya biasa paling enak adalah injek-injekin badan. Nah, seperti itu. Jadi ada momentumnya ketika mereka habis istirahat sore, saya bangkitin lagi moodnya malam, habis itu baru oke, sekarang sudah jam 9 lewat, bersih-bersih, istirahat. Nah, baru kemudian saya di situ relaksasi lagi. Jadi ini yang harus bisa dibilang kesimpulannya ya seperti itu. Tahu apa yang dilakukan, sadar yang dilakukan, lalu kemudian ya memang nggak perlu ditanya ini sampai kapan ya, nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita tahu akan melakukan apa gitu. Ya tadi saya juga lihat baca chatnya ada teman-teman yang lagi nyobain resep baru, lalu kemudian juga ada yang memang kerjaan yang ngajar ya, kayak saya juga tadi pagi ngajar jam 7.20 udah ngajar online gitu ya, mahasiswa BINUS gitu ya, ya tetap harus ngasih materi gitu. Nah, itulah to-do list-nya seperti itu. Ya, jadi nanti dari apa yang di-share sama Mbak Yuni ini, tadi ada beberapa slide, memang nanti akan ada bukunya berupa e-book. Saya akan share di WA group. Jadi teman-teman nanti bisa download. Lalu kemudian juga kami minta tolong untuk diisikan juga untuk form evaluasi ya untuk webinar kali ini. Mungkin ibu-ibu ada yang, atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Mas Hasin, boleh saya bertanya satu? Ya, boleh. Nah, setelah tahu ini, ibu-ibu tadi skalanya turun nggak? Yang skala 10 dari yang tadi pertama ke level berapa? 5 ke bawah menjadi lebih ringan, 5 ke atas itu termasuk tinggi. Turun nggak kira-kira? Setelah ada tips ya, tips praktis ini. Ke level berapa? Turun ya? Bu. Level berapa, Mbak Febri? Turun tadi kan ya, sebelum, kalau saya sih jujur memang di level 4 lah Bu, jadi masih nggak terlalu bagus ya. Ya, tapi setelah mengetahui ini lebih tentang yang Ibu tadi, materi Ibu lebih turun lagi Bu, jadi lebih menyadari lagi kemarin. Udah sadar, lebih sadar lagi seperti itu Bu. Alhamdulillah, iya. Boleh nanti ditulis lagi ya. Terima kasih banyak. After. Sama-sama Bu Febri, sama-sama. Iya, menarik sekali. Ibu-ibu sekalian tolong tulis di chat lagi after berapa skornya supaya saya tahu ada penurunan. Baik. Itu aja kali, Bang Asdin. Oh, ada Mbak Bu Wulansari. Halo Bu. Wah, nggak kelihatan nih Bu Wulansari. Wah, lagi freeze ya, nggak tahu kenapa. Boleh saya introduksi Bu Wulansari ini, Pak Asdin. Beliau suhu saya, guru saya. Menurunkan ilmunya sehingga saya bisa duduk di sini bicara. Tangan dulu untuk guru saya. Salam hormat untuk guru saya. Jadi beliau ini senior saya di UI, 4 tahun di atas saya, udah ada cucu. Mungkin Bu Neneng juga udah pernah ketemu ya Bu Neneng ya. Beliau tuh guru saya benar-benar udah kakak, udah kayak kakak sendiri, dan psikolog juga. Beliau ahli di klinis dan psikologi anak. Ini seperti itu. Ya gitu aja Bang Asdin. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman sudah join di live Zoom ini. Nanti ada recordingnya, kami akan usahakan ada di URL YouTube. Nanti akan di-share di WA group yang sudah join.
Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan narasumber yang masih banyak dengan bahasan-bahasan yang berbeda, masih berkaitan dengan keluarga dan terutama anak ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat puasa, maaf lahir batin. Ya, Hati-hati. Batin juga.